Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Selianti Laia. Di sini saya akan membahas beberapa soal kalkulus multivariabel pada permukaan implisit. Di sini diberikan beberapa soal, yaitu ada 4 soal yang saling berhubungan. Di soal pertama itu ada diberikan permukaan S di R3 yang didefinisikan secara implisit oleh f x, y, z sama dengan EZ tambah Z dikurang XY sama dengan 0. Dan diketahui bahwa X, Y, Z-nya itu sama dengan 1,1,0 pada permukaan S. Di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa di sekitar titik 1,1,0 persamaan di atas mendefinisikan Z sebagai fungsi Z XY. Gunakan turunan parsial implisit untuk mencari nilai del Z per del Y 1,1 dan del Z per del Y 1,1. Yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan Z sebagai fungsi Z XY. Pertama kita masukkan ke dalam persamaan permukaan, di mana persamaan permukaan adalah fxyz, EZ plus Z dikurang XY sama dengan 0. Maka kita substitusi nilai Z, X, dan Y. Di sini kita dapat nilainya sama dengan 0. Lalu untuk menghitung del F per del Z kita masukkan sama dengan E pangkat Z ditambah 1. Lalu kita substitusi di sini Z-nya, maka hasilnya adalah 2. Dan 2 ini tidak sama dengan 0. Lalu bisa kita simpulkan bahwa di sekitar 1,1,0, Z itu sama dengan Z XY-nya itu terdefinisi. Lalu kita selesaikan untuk menghasilkan dou Z per dou X dan dou Z per dou Y. Di sini kita menggunakan rumus turunan implisit. Bisa kita lihat pada layar. Lalu hitung turunan parsial lainnya. Lalu kita cari hitungan parsial lainnya. Dou F per dou X sama dengan min Y, dou F per dou Y sama dengan min X. Lalu kita substitusi nilai yang di atas dan nilai yang di sebelumnya itu. Kita ketahui tadi dou F per dou X-nya itu sama dengan min Y. Lalu dia bertemu dengan min, berarti jadi Y. Baru per dou F per dou Z-nya tadi sudah kita ketahui di slide sebelumnya itu EZ ditambah 1. Lalu begitu juga dengan dou Z per dou Y, maka hasilnya X per EZ ditambah 1. Lalu kita dapat titik di 1,1,0 itu dou Z per dou X sama dengan setengah, dan dou Z per dou Y pada titik 1,1 itu sama dengan setengah juga. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Di sini kita disuruh untuk menggunakan hasil pada nomor 1 tadi untuk membentuk pendekatan linear atau aproksimasi namanya dari Z, XY di sekitar titik 1,1, yaitu fungsi L XY menghampiri Z XY. Kita masukkan dulu rumus linearisasi untuk Z XY di sekitar A, B-nya. Bisa kita tahu ini adalah rumusnya, rumus linearisasinya. Di sini kita tadi sudah diketahui beberapa nilai ya, di mana A sama dengan 1, B sama dengan 1, Z tadi 1,1-nya itu sama dengan 0, lalu untuk dou Z per dou X-nya itu 1,5, begitu juga dengan dou Z per dou X-nya. Lalu kita substitusi saja ke dalam rumus yang telah diberikan tadi kan. Di sini kita masukkan nilai-nilai yang ada di dalam ini. Substitusi ke dalam ini. Oke. Lalu setelah disubstitusi ternyata hasilnya X tambah Y dikurang 2 per 2. Lalu kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini kita disuruh untuk menggunakan pendekatan linear L, X, Y untuk menghampiri nilai integral lipat 2 pada R, Z, XY, dA. Dengan daerah R itu sama dengan 1,1,2 dikali dengan 1,1,2 pada bidang XY. Lalu kita aproksimasi Z, XY menghampiri L, X, Y. Lalu kita cari integral lipat 2 dari Z, XY, dA menghampiri integral lipat 2 L, XY, dA. Tadi kita dapatkan L XY-nya itu sama dengan X tambah Y kurang 2. Kita substitusi. Lalu kita hitung iterasinya. I aproksimasi itu sama dengan, kita keluarkan setengah dari sini, lalu tinggal X tambah Y kurang 2 di sini. Di sini kita tadi disuruh mencarinya itu dari X sama dengan 1 sampai 1,2, lalu integral dari Y sama dengan 1 sampai 1,2. Di sini kita duluan kerjakan yang di dalam, yang dimulai dari yang turunan pada X. Di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Di sini kita integralkan dulu X tambah Y dikurang 2 terhadap X. Lalu kita dapat hasilnya X kuadrat per 2 ditambah Y kurang 2 dikali dengan X sama dengan 1 sampai 1,2. Lalu tinggal kita substitusi saja. Kita substitusi, maka hasilnya untuk X sama dengan 1,2 itu 1,2Y dikurang 1,68. Dan untuk batas bawahnya itu untuk X sama dengan 1 menghasilkan Y dikurang 1,5. Maka kita kurangkan saja batas atas dikurang dengan batas bawah. Maka hasilnya itu 0,2Y dikurang 0,8. Inilah hasilnya. Lalu hasil ini kita integralkan lagi terhadap Y. Nah, di sini kita integralkan lagi, kita substitusi lagi, kita integralkan. Setelah kita integralkan, kita dapat hasil 0,1 Y
kuadrat dikurang 0,18Y. Lalu kita substitusi untuk batas atasnya Y sama dengan 1,2, maka kita hasilkan di sini min 0,072. Dan batas bawahnya itu Y, untuk Y sama dengan 1, sama dengan min 0,08. Maka hasil yang terakhir yang kita dapatkan setelah iterasi yaitu 0,008. Lalu I aproksimasinya tinggal kita kalikan dengan nilai setengah yang sudah kita keluarkan tadi, yaitu jadi setengah dikali 0,008 sama dengan 0,004. Lalu kita masuk pada pembahasan nomor 4, yaitu di sini berdasarkan bentuk LXY dan nilai aproksimasi, kita disuruh menjelaskan apakah ZXY cenderung bernilai positif atau negatif. Di sini kita lihat bahwa X yaitu elemen dari 1,2. Nilai X tambah Y berkisar di antara 2 hingga 2,4. Di sini bisa kita simpulkan bahwa jika X tambah Y sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 0. Dan jika X tambah Y lebih besar dari 2, maka L-nya juga lebih besar dari 2. Dan karena di R, X tambah Y itu lebih besar sama dengan 2, dan maka L X-nya itu lebih besar sama dengan 0 juga. Maka kita dapat di sini bahwa nilai Z X-nya itu cenderung bernilai positif di dalam daerah R itu. Lalu di sini kita disuruh untuk memaknai apa tanda nilai integral dari terhadap posisi permukaan X yang relatif pada bilang Z sama dengan 0 di atas. Di sini kita dapat interpretasi geometrisnya, itu integral lipat 2 Z XY dA menyatakan di sini ada volume permukaan Z sama dengan Z XY, dan di bidangnya ada Z sama dengan 0, dan dia ada di atas daerah R. Karena I ini menghampiri 0,004, lebih besar sama dengan 0, maka volume bidang Z yang di atas adalah lebih besar dari volume yang di bawahnya. Di sini kita simpulkan bahwa permukaan S itu secara neto dia berada di bawah, di atas bidang Z sama dengan 0, dan di atas daerah R. Sekian pembahasan soal yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.